Pernah nggak sih ngerasa kayak semua orang di sekitar kita itu lagi ikutan lomba lari, tapi kita sendiri bingung, ini sebenarnya lomba apa ya? Iya kan? Rasanya tuh kayak gitu. Tiba-tiba aja kita udah ada di lintasan lari, tapi kita nggak pernah daftar, nggak tahu startnya di mana, garis finishnya juga kayaknya geser-geser melulu. Nah, perasaan inilah yang pengen kita bahas bareng-bareng kali ini. Terus dari mana sih datangnya tekanan ini? Sebenarnya ini semua datang dari semacam timeline atau garis waktu yang nggak kelihatan, yang dibuat oleh ya lingkungan sekitar kita. Dan parahnya kita semua ngerasa harus ngikutin timeline itu. Coba deh bayangin, kita lagi buka medsos, atau mungkin pas lagi kumpul keluarga. Tiba-tiba, lihat temen posting, Alhamdulillah, eskom. Nggak lama, ada lagi yang posting dapat kerjaan impian. Sepupu udah sebar undangan nikah aja. Terus teman yang lain pamer kunci rumah baru. Satu persatu, kayaknya mereka semua udah nyentuh garis finish sosial ini ya. Dan di tengah semua itu, pelan-pelan, tanpa kita sadari, ada perasaan yang nyelip masuk ke hati. Perasaan apa? Ya, itu dia, perasaan ketinggalan. Kita jadi ngerasa lari kita ini kok kayaknya lambat banget ya di perlombaan yang bahkan kita nggak lihat ini. Tapi, tunggu dulu. Ada satu hal penting yang sering banget kita lupain. Kita itu cuma fokus sama apa yang kelihatan di permukaan aja. Kita nggak pernah bener-bener tahu apa yang ada di baliknya. Kita nggak tahu mungkin garis start mereka emang lebih di depan. Kita nggak tahu beban apa yang mereka bawa sambil lari. Atau perjuangan kayak apa yang mereka hadapi pas lagi sendirian. Yang kita lihat kan cuma hasil akhirnya doang. Aneh ya? Secara logika, kita semua tahu itu. Tapi kok tetap aja kita ngebanding-bandingin diri? Kenapa perasaan kurang ini kayaknya nempel terus dan susah banget hilangnya? Ternyata nih, jawabannya itu ada di akar masalah yang jauh lebih dalam. Karena ternyata jawabannya itu udah ditanam dalam-dalam sejak kita kecil. Tanpa sadar, kita semua ini udah ngelematin semacam pelatihan gitu, buat selalu berkompetisi. Coba deh kita flashback sedikit, ingat nggak pas di sekolah? Kita selalu di ranking, dinilai, terus-terusan dibandingin sama temen. Siapa yang paling pinter, siapa yang dapat nilai paling tinggi. Nah, kebiasaan ini, pola pikir ini, tanpa sadar ke bawah sampai kita dewasa. Bedanya, medan perangnya sekarang ganti jadi pekerjaan, gaji, dan status sosial. Dan inilah yang akhirnya melahirkan apa yang bisa kita sebut perlombaan sosial. Semacam kepercayaan yang nggak pernah diucapin, tapi semua orang rasain. Yaitu hidup ini adalah soal siapa yang paling cepat sukses, siapa yang paling cepat jadi orang. Sebuah perlombaan yang jujur aja bikin kita semua capek banget. Tapi, gimana kalau semua pola pikir ini salah? Gimana kalau hidup ini sebenarnya bukan perlombaan sama sekali? Nah, ini dia nih. Sebuah kebenaran yang kalau kita benar-benar pahami, rasanya bisa melegakan banget. Ini dia inti masalahnya. Poin yang paling penting. Masalahnya itu bukan karena kamu lambat. Bukan. Masalahnya adalah kamu itu maksa diri kamu buat lari di lintasan yang bukan punya kamu. Kamu lari di trek yang dibikin sama orang lain. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada lintasan balap yang udah disiapin masyarakat. Jalannya lurus, tujuannya jelas, sukses cepat, kelihatan berhasil, penuhin ekspektasi orang. Nah, di sisi lain, ada jalan kamu sendiri. Mungkin jalannya masih semak-semak, mungkin berkelok-celok, mungkin kamu bahkan belum yakin ujungnya di mana. Dan tahu nggak, itu nggak apa-apa banget. Jadi intinya, ini semua bukan lagi soal cepet-cepetan. Ini soal nemuin arah kita sendiri, nemuin tujuan kita masing-masing. Coba deh ingat kalimat ini, sederhana tapi dalam banget maknanya. Setiap orang itu punya timingnya masing-masing. Serius, kayak bunga aja. Ada yang mekar di musim semi, ada yang baru mekar pas musim gugur. Dua-duanya sama indahnya kan? Cuma emang waktunya aja yang beda. Waktumu juga pasti bakal dateng kok, di saat yang paling pas buat kamu. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa kita pegang dari obrolan kita kali ini, coba ingat ini baik-baik ya. Hidup itu ternyata bukan soal siapa yang paling ngebut larinya. Tapi tentang siapa yang benar-benar ngambil waktu buat ngertiin diri sendiri dan tahu pasti kemana arah tujuannya. Nggak peduli seberapa cepat atau lambat jalannya. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh jujur sama diri sendiri. Sekarang ini, kamu lari buat ngejar tujuanmu, atau kamu lari cuma karena takut ketinggalan? Jawabannya
ada di diri kamu sendiri.